Pemirsa, dikenal cantik dan kejam, 5 wanita ini pernah menjabat sebagai maharaja. Pemirsa kreator, wanita telah menguasai dunia selama ribuan tahun silam. Beberapa ratu dan permaisuri ditakdirkan untuk mencapai kejayaan dengan cara semestinya, seperti diberikan tahta berdasarkan keturunan atau karena memang sudah waktunya. Pemirsa, sementara yang lain ada yang harus membunuh dan menjilat terlebih dahulu agar bisa berkuasa. Dalam dunia yang kerap dipimpin oleh laki-laki adalah hal yang tidak biasa bagi seorang wanita untuk menjadi maharaja dan pemegang utama tampuk kekuasaan. Asing pula bagi kaum Hawa untuk membentuk kehidupan rakyatnya. Namun itulah yang dilakukan 5 wanita di bawah ini yang disampaikan PT Kreator. Mereka meninggalkan jejak dalam sejarah sebagai perempuan pewaris tunggal dari sebuah kerajaan atau negara seperti yang disampaikan di BBC berikut. Pemirsa, yang pertama adalah Hatshepsut Firaun Mesir tahun 1508 sampai 1458 sebelum Masehi. Hatshepsut adalah Firaun perempuan pertama yang terlama dalam sejarah Mesir. Ia memerintah sendirian selama 20 tahun setelah kematian suaminya Thutmose. Semua gambar mengenai dirinya menunjukkan dia memiliki jenggot, simbol pemerintahan kerajaan. Dia memulihkan kemakmuran negaranya dengan membangun kembali rute perdagangan. Hatshepsut meninggalkan warisan bangunan yang luar biasa, termasuk kuil kamar jenazahnya di pintu masuk Gallery of the King di Mesir. Kemudian yang kedua, pemirsa, Ratu Theodora Byzantium 500 sampai 548 Masehi. Theodora adalah pelacur jalanan yang mampu menarik perhatian Kaisar Byzantium. Justinian, sang raja, bahkan rela untuk mengubah hukum negara demi bisa menikahi seorang wanita dengan status rendah seperti Theodora. Setelah berstatus suami istri, mereka membangun kembali ibu kota Konstantinopel, Istanbul sekarang, termasuk Katedral Hagia Sophia yang memiliki kubah terbesar dan dibangun di Eropa selama 1000 tahun. Theodora memperluas hak-hak perempuan di negara tersebut, mengesahkan undang-undang yang memungkinkan mereka untuk bercerai dan memiliki harta warisan suami. Tak hanya itu, dia pun menjadikan perkosaan sebagai kejahatan yang bisa dihukum mati. Kemudian yang ketiga, pemirsa, Wu Zetian, Tiongkok 624 sampai 705 tahun Masehi. Satu-satunya wanita yang memerintah Tiongkok dengan haknya sendiri, Kaisar Wu Zetian sepanjang sejarah diketahui sebagai wanita yang haus kekuasaan. Wu tak hanya cantik, orang tuanya yang kaya dan dari kalangan darah biru memberinya bekal pengetahuan menulis dan membaca sastra klasik Cina. Wu pun pandai main musik. Kelebihan itu yang konon membuat Wu bersinar dari perempuan lain di istana dan mampu bersaing dengan selir-selir yang jumlahnya hampir 30 orang. Kaisar pun menjadikannya sebagai wanita favorit. Pemirsa, pada tahun 649, ketika sang penguasa mangkat, Wu dikirim ke biara untuk menghabiskan masa hidupnya di sana. Namun, butuh waktu lama baginya untuk kembali ke istana. Pesona Wu memikat sang pewaris tahta, Kaisar Gaozong, yang menjadikannya selir 3 tahun setelah ayahnya tiada. Wu secara bertahap mendapat kepercayaan dan dukungan Gaozong. Setelah melahirkan 2 putra, ia mulai bersaing dengan Ratu Wang dan selir senior Zhou Su.
untuk memperebutkan perhatian sang kaisar. Pemirsa, agar tujuannya tercapai, Wu menghabiskan orang-orang yang menghalangi jalannya. Ia bahkan sampai hati membunuh putrinya sendiri yang masih bayi dan menjadikan Ratu Wang yang terakhir memegang bocah itu sebagai kambing hitam. Setelah berhasil menjadi ratu pada tahun 655, Wu memerintahkan Wang dan selir Xiaoshu dihabisi. Jasad keduanya bahkan dimutilasi dan dimasukkan dalam tong anggur. Pemirsa, Wu kemudian mengangkat kerabatnya untuk mengisi jabatan penting. Perlahan, perempuan ini ikut memerintah bersama suaminya. Memerintah pada abad ke-7 Masehi, Wu menjadi penguasa penuh kontroversial dan memegang kekuasaan sedemikian besar di bawah pemerintahan Wu. Biaya militer dipangkas, pajak dipotong, gaji pegawai berprestasi dinaikkan, pensiun diberi tunjangan, dan tanah luas dekat ibu kota diubah menjadi lahan pertanian. Keempat, pemirsa, Ratu Eleanor dari Aquitaine tahun 1122 sampai 1204. Eleanor adalah wanita terkaya Eropa pada abad ke-12 dan satu-satunya perempuan yang menjadi Ratu Inggris dan Prancis. Sebagai pewaris Kadipaten Aquitaine yang makmur, Eleanor memerintah seluruh wilayah barat daya Prancis. Setelah menikah dengan Raja Louis VII, ia memperkenalkan troubadour ke pengadilan Prancis. Troubadour adalah profesi penghibur yang mengubah dan menyajikan puisi lirik dalam bahasa Occitan kuno selama abad pertengahan tahun 1100 sampai 1350. Pemirsa, dia juga menemani Louis di Perang Salib Kedua. Ketika dia gagal memberikan pewaris laki-laki ke tahta Prancis, pernikahan dengan Louis dibatalkan. 8 minggu setelah Eleanor menikah dengan Henry yang dalam waktu 2 tahun menjadi Raja Henry II dari Inggris. 2 putranya menjadi Raja Inggris, Richard I dan John I. Yang kelima, Ratu Elizabeth I tahun 1533 sampai 1603. Putri bungsu dari Raja Henry ke-8 yang terakhir dari dinasti Tudor, Elizabeth I mempertahankan kekuasaannya dengan merayu para pangeran dan bangsawan Inggris. Namun dia tidak pernah menolak untuk menikah dan berbagi kekuasaan dengan seorang laki-laki yang menjadi suaminya. Elizabeth menggunakan kekuasaannya untuk menyatukan para pendukungnya melawan musuh-musuh Katolik di Inggris dan di luar negeri. Pada tahun 1588, ketika armada Spanyol mengancam untuk menyerang Inggris, dia berhasil mengumpulkan pasukan untuk mengalahkan mereka. Demikian yang disampaikan oleh Prekator. Terima kasih.